Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah izinkan kita bermajelis kembali Bunda di tempat yang insyaallah menjadi bagian dari dikucurkannya rahmat dan ampunan dari Allah untuk mereka-mereka yang mau memakmurkan. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita berikhtiar untuk memakmurkan rumah Allah ini sebagai salah satu ikhtiar kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud dari mahabbahnya kita kepada Allah. Tema pagi hari ini tentang menghindari cinta yang salah. Salah orang apa salah server gitu ya. Ini sebetulnya konteksnya bisa dua Bunda, bisa hablum minallah, bisa hablum minannas. Ya, nanti saya akan jelaskan kedua-duanya, termasuk dampak dan bagaimana caranya. Karena kita nggak nafik Bunda, ketika kita mencintai seseorang tapi tak bisa memiliki, itu biasanya ada masalah dengan cinta kepada Allahnya. Salah server soalnya. Iya, karena gini, dulu tuh Rasulullah pernah. Ini Rasulullah menggambarkan sebagai sosok manusia, pribadi yang sama seperti kita para laki-laki umumnya, ketika keluar dari salah seorang rumah dari istrinya Nabi SAW, melihat wanita, syahwat Nabi muncul. Padahal Nabi belum kering rambutnya, baru selesai mandi janabat karena baru keluar dari salah satu rumah istrinya. Melihat seorang wanita, syahwatnya muncul dan Nabi akhirnya masuk ke rumah istrinya yang lain. Nah, itu pelajaran dari Nabi SAW kepada kita, khususnya para laki-laki, untuk apa? Untuk menyalurkan syahwatnya pada tempat yang tepat. Itu satu. Kedua, perempuan kalau lagi ada masalah sama suami, jangan cerita sama lawan jenis. Iya, benar Bunda, nggak boleh. Kenapa? Apalagi gini, mungkin niatnya nggak langsung cerita ke lawan jenis, tapi update status di media sosial, nanti datang buaya buuk na hidung. Ah, itu bahaya. Bodas ketang bukan hidung gitu ya. Gadun itu kan sekarang rambutnya pada putih, cuman diwarnain jadi hitam. Tahu gadun Bunda? Tahu. Gadun itu om-om yang gatel. Iya, itu istilahnya gadun. Nah, kalau yang ceweknya disebut ani. Apal geningan Bunda? Iya. Karena gini Bunda, saya sama istri itu dapat banyak banget laporan. Bukan hanya di luar kota ya, mereka yang cerita suaminya selingkuh, mereka yang cerita suaminya jalan dengan teman satu kantornya. Bahkan ada banyak orang, bukan satu dua, tapi lebih dari itu. Istri-istri Ustadz yang juga cerita sama kita tentang kelakuan suaminya. Bunda, punten ya, orang yang di depan, yang selalu dilihat sama Bunda, di masjid ini, di TSM atau masjid manapun yang disebut dengan Ustadz, itu bukan manusia sempurna. Kami punya kekurangan, ya. Kami punya kekurangan, kami juga punya keterbatasan. Makanya yang paling tahu siapa saya, seorang Ridho Febri, itu Teteh, istri saya. Kenapa saya bawa-bawa? Biar saya bisa memverifikasi dan memvalidasi ketika perjalanan pulang atau berangkat. Sayang, tadi ada yang kurang nggak? Sayang, tolong kasih masukan. Sayang, tadi gimana nyampein materinya? Itu cara saya. Karena kalau ketika misalkan ada materi yang saya sampaikan, ternyata kami tidak melakukan, itu langsung dapat alarm dan peringatan dari istri. Kalau bisa ya jangan nyampein ini. Kenapa Bunda? Gini, orang yang di depan seperti saya begini Bunda, itu kenapa dikatakan ujiannya besar? Lima taquluna ma la taf'alun. Jangan sampai mengatakan sesuatu yang kalian tidak melakukan. Bahasa sederhananya apa? Jarkoni. Bisa ngajar tapi nggak bisa ngelakonin. Apalagi kalau ternyata
Ternyata gini Bunda, setiap hari itu 10 sampai 20 request message di Instagram saya, di DM Instagram saya. Kenapa? Dia curhat Bunda. Dan nggak semuanya saya ladenin. Nggak semuanya saya jawab. Kecuali memang yang mereka bertanya. Kalau tanya pasti saya jawab. Tapi kalau curhat, nih kalau contoh curhat nih Bunda. Ngelihatnya aja udah pusing Bunda. Kalau curhat itu konteksnya apa? Konteksnya sudah membuka aib suami. Tapi kalau bertanya itu beda. Tanya itu pasti butuh solusi. Nih Bunda, panjang. Beliau bilang, manggilnya AA lagi. Dan saya baru buka. Saya yang baru tahu saya. AA mohon pendapatnya. Tuh, panjang Bunda. Dan ini nggak saya buka. Ngeri kan? Terus ada lagi. Insya Allah sudah sangat sabar Bunda. Insya Allah sudah sangat sabar. Insya Allah sudah teruji. 14 tahun nemenin, kalau nggak sabar-sabar, oh bahaya Bunda. Terus kayak gini panjang juga. Beda halnya kalau pertanyaannya sederhana. Ustadz, apa yang harus saya lakukan kalau suami saya terlibat judi online? Itu pertanyaan. Kalau curhat, oh itu aib suami dibacain semua Bunda. Dan saya nggak suka. Kenapa? Bacanya aja udah nguras energi saya, apalagi balesnya. Kenapa Ibu? Iya, makanya belum saya jawab. Sudah saya buka, tapi belum saya jawab. Karena apa? Karena kan ketika mau menjawabnya harus diterima dulu, accept dulu. Kenapa? Saya nggak mau. Karena orang-orang seperti ini Bunda, itu sedang goyah perasaannya. Betul. Sekali dua kali saya kasih jawaban, terus nanya-nanya lagi dan saya kasih jawaban, mereka nyaman, fatal. Betul kan Bunda? Fatal. Itu kenapa kayak AA nih sebagai laki-laki itu harus punya apa ya? Harus punya pembatas antara realita dengan media sosial. Kalau nggak bahaya. Jangankan yang di media sosial, yang di dunia nyatanya aja jelas bahaya. Gini, kenapa begitu? Ini kan ngomongin cinta soalnya. Nah, jangan sampai kita jatuh pada cinta yang terlarang. Karena kalau bicara cinta, Quran surat 80, surat Abasa, ayat 27. Di akhir ayatnya Allah menggunakan kata habba. Habba itu artinya apa? Benih. Habba itu satu akar kata dengan hubba. Hubba itu artinya cinta. Kenapa ada padu padan kata hubba dan habba, tapi maknanya berbeda dan dikiaskan cinta itu dengan kalimat benih? Karena menanam benih itu dan menjaganya sampai mendapatkan buah dengan kualitas buah terbaik, butuh ilmu untuk merawat dan menjaganya. Sama ketika kita mencintai Allah dan mencintai pasangan kita, butuh ilmu untuk menjaganya. Nah, saya bikin riset Ibu, apa Bunda semuanya. Apa riset yang saya lakuin? Riset yang saya lakuin di media sosial itu, gini. Kalau saya posting tentang, ya rahmukumullah, kalau saya posting tentang nasihat untuk suami, Masya Allah. Mau tahu berapa viewersnya? Bisa tembus 1 juta orang. Nasihatin tentang suami. Apa komentar para istri? Iya Ustadz, itu suami saya, nggak ngerti ilmu agama. Iya Ustadz, itu suami saya, dia main judi online. Iya Ustadz, itu suami saya yang hanya sibuk dengan pekerjaannya, bahkan ngomongnya dinas keluar kota tapi selingkuh dengan sekretarisnya, dan lain sebagainya. Giliran posting video tentang nasihat untuk istri, nggak nyampe 100.000. Kenapa? Karena perempuan itu paling mudah dan gampang mengevaluasi dan mengintrospeksi suaminya daripada dirinya. Betul kan? Akhirnya apa? Gini, lucunya perempuan itu. Ketika saya bilang, kalau suami belum soleh, belum baik, bisa jadi belum pantas. Oh, saya di judge. Luar biasa Bunda. Bahkan komennya itu lucu-lucu. Kenapa saya katakan komennya lucu-lucu? Di antara komennya begini. Di antara komen yang paling utama, ini seorang perempuan. Dan saya ngelihat aktivitas dia, itu pun sharing tentang parenting. Dia bilang begini,
Kenapa tidak menggunakan kalimat bisa jadi Allah menilai kita mampu untuk menghadapi suami kita dan bukan perkara cinta dicintai saja. Tapi Allah ingin memberikan kebaikan pahala yang berlipat kepada para istri yang suaminya belum solih. Jadi logikanya jangan dibalik Ustadz. Jangan yang baik dibilang belum pantas di hadapan Allah. Saya tidak membela siapapun Bunda. Ketika saya katakan bahwa bisa jadi suami kita belum soleh karena memang kita belum layak. Belum layak dalam artian itu proses ikhtiar yang terus kita lakukan. Bagaimana kalau ternyata istrinya sudah solihah? Pertanyaan saya, solihah di mata manusia atau di mata Allah? Nah, itu beda. Saya orangnya attention to detail, saya orangnya detail. Ketika saya berstatement, saya punya dasar alasannya. Dan faktanya apa? Usai diserang bertubi-tubi, ya saya paham. Maksudnya, bahkan kemarin itu ada salah satu komentarnya begini. Yakin nih orang yang di video ini dipanggil Ustadz, perempuan. Saya buka profilnya kan, ya ternyata memang seorang, saya nggak tahu apakah sudah pernah menikah tapi gagal atau apa, saya nggak tahu ya. Rata-rata yang saya lihat Bunda, orang-orang yang komentar di situ, rata-rata adalah orang-orang yang bermasalah rumah tangganya. Dalam ilmu komunikasi ada namanya psikologi komunikasi. Makanya ketika ada yang bilang, ini tipikal seorang laki-laki yang katanya dipanggil ustadz tapi nggak bisa memuliakan istrinya. Saya bacain kalimat itu di samping istri saya. Sayang, maafin ayah ya kalau selama ini belum cukup baik. Teteh cuman senyum doang. Terus apa kata si komentator ini? Seharusnya rumah tangga itu saling menghargai, menghormati, menyayangi dan lain sebagainya. Saya jawab sederhana, pret. Mbak, kalau ada masalah sama suaminya, jangan komentar di postingan orang. Kenapa saya kalimat itu yang saya keluarin, Bunda? Karena saya bisa ngerasain bahwa dia sedang bermasalah sama suaminya. Dia punya ekspektasi tapi tidak terpenuhi oleh suaminya. Nah, konteks seperti itu, Bunda. Apakah itu cinta? Bukan. Nah, saya kalau jamaahnya banyak laki-laki, saya akan apa? Saya akan nyepetin para laki-laki. Kan kemarin juga waktu di Horizon gitu, waktu di Grand Preanger juga begitu, gitu kan. Ketika ada momen, saya pasti akan apa? Akan menasehati para suami bahwa tugas suami itu bukan cari nafkah doang. Kemarin sore saya ngisi tasyakuran khitan, ya. Keluarga besar, mungkin ada sekitar 100 sampai 200 orang di Ibis Pasteur, Bunda. Suami istri. Poin nasihat saya kepada siapa? Kepada para suami. Kenapa? Para suaminya ada dan lebih banyak jumlahnya juga. Walaupun mungkin para istri dan anak perempuannya juga lebih banyak jumlahnya. Kenapa? Kalau saya ngelihat konteks, video ini lengkapnya itu lagi ngomong tentang wanita. Tapi ada di podcast saya yang lain, waktu itu podcast di tempatnya Tengku Wisnu. Saya ngomongin apa? Nyenengin perempuan itu gampang. 3N kata saya itu kan. Apa? Ngemol, ngemil, ngomel. Nah, masalahnya literasi di Indonesia itu rendah. Males cari video yang lain. Ketemu satu video, nggak setuju, nggak sepakat, dihujat langsung. Itu orang Indonesia. Makanya bahkan sampai ada seorang doktoral mengomentari, ini akan menjadi masalah. Kata beliau begitu. Mohon maaf mas, kalau cerdas, kalau menyimak reels saya yang lain, pasti komentarnya akan cerdas. Apa kata dia? Seharusnya bikin konten itu berimbang untuk laki-laki dan perempuan. Karena kalau konten ini masuk ke jamaah para ibu-ibu, akan terjadi perang dingin antara suami dan istri. Loh, Indonesia pendidikannya juga lebih parah. Kenapa saya bilang gitu? Kenapa saya bikin kontennya saya potong-potong dalam 1 menit? Karena di Indonesia itu tingkat nyimak video sampai 3 menit, males. Sok, jujur. Betul kan? Iya naon sih meni panjang teuing gitu ya. Akhirnya apa? Saya potong 1 menit. Biar apa? Biar memudahkan orang menyimak satu demi satu. Kalau niat belajar pasti runut, Bunda. Karena apa? Apa yang saya posting di Instagram, reelsnya, videonya, itu nyambung-nyambung. Sama seperti kayak saya ngisi kajian. Beliau seorang doktoral loh. Seorang doktoral. Komentarnya seperti itu coba. Seorang akademisi. Kan akhirnya gini, saya mikir, loh, saya bukan nggak mau disalahin, tapi karena saya membaca segmen masyarakat kita, video yang saya upload ini itu bukan semuanya
nemplok di orang-orang urban, kota, bukan. Lebih banyaknya Bunda, itu ke pedesaan daerah-daerah. Yang mohon maaf, ketika saya lihat komennya nggak enak, ya kan, saya buka profilnya, ternyata apa? Orang sederhana yang pengen merasakan kebahagiaan, pengen mendapatkan betul-betul esensi dari cinta itu seperti apa? Itu. Nah, itu yang tidak dipahami sama banyak orang. Saya membaca segmentasi. Akhirnya apa? Ya, saya sederhanakan bahasa saya. Bahkan dalam setiap video reels yang sengaja saya buat, itu saya minimalisir apa? Dalil. Makanya saya belum lagi memotong video-video kajian saya, Bunda. Kenapa? Dalam kajian saya, Bunda tahu sendiri, dalil semua yang murudul. Kenapa? Kalau ayat demi ayat yang saya sampaikan, dan saya memotong tapi tidak lengkap dan tidak detail, khawatirnya apa? Jadi fitnah nantinya. Betul. Jadi multi persepsi nantinya. Makanya akhirnya apa? Saya bahasakan dengan bahasa sederhana. Bahkan ketika seorang istri diuji, saya bilang apa? Saya paham betapa beratnya menjadi seorang istri. Ujian hati, ujian perasaan, ya kan? Tidak mudah. Saya laki-laki, tapi saya bisa memposisikan diri sebagai seorang perempuan. Kenapa? Karena istri saya pun seorang perempuan, jadi saya bisa melihat sudut pandang perempuan itu seperti apa, Bunda. Nah, ternyata perempuan itu, walaupun perasaannya itu lemah ketika diuji dengan yang namanya pasangan, hati dan perasaannya lemah, tapi ternyata perasaan itu bisa menjadi sesuatu yang dahsyat dan hebat, Bunda. Kapan? Saat si perempuan itu dekat dengan Allah. Makanya ada istilah yang begini, kalau perempuan nggak dekat dengan Allah, pasti hidupnya mudah stres. Sok, Bunda ngaji ngapain coba? Kalau bukan buat mendekat sama Allah. Betul kan? Kenapa saya katakan perempuan kalau nggak ngaji bakal stres ngejalanin hidupnya? Loh, ngadapin realitas suami yang osok pika sebelen, iya kan? Mungkin di luaran sono ada seorang istri yang punya suami cilepeng, ya. Kalau nggak ngaji stres, Bunda. Belum lagi dengan beban anak, ya kan? Tugas rumah yang nggak pernah beres, betul kan? Nah, kalau bukan karena dekatnya hati kita sama Allah, sudah stres. Coba di desa-desa, di daerah-daerah, Bunda, banyak istri yang juga bunuh diri. Atau paling gampang gini deh, main deh, Bunda, ke Pengadilan Agama Kota Bandung. Ya, hampir 70% perceraian itu terjadi istri yang menggugat. Pertanyaan saya, apakah rumah tangga seperti itu yang kita mau? Enggak. Kalau sudahlah suami kita malas belajar agama, masa iya kita juga sebagai seorang istri nggak mau belajar agama? Betul kan? Di MTUQ, Bunda, tadi programnya banyak yang disebutin. Ikhtiar untuk mendekat kepada Allah lewat Al-Quran. Intinya itu. Intinya itu. Bahkan MTUQ juga bergandengan sama awards, ya kan? One week, one juice. Itu ikhtiar kita untuk apa? Menyenangkan diri kita dengan Al-Quran. Kalau sudah dekat dengan Al-Quran, Bunda, nggak mungkin kalau nggak dekat sama Allah. Minimal dapat tenangnya dulu. Nah, menjalani kehidupan kita itu, kalau bukan dengan Quran, stres, Bunda. Pernah nggak ada momen buka Quran, tiba-tiba dibuka, ketemu ayat, kok ini saya banget ya? Iya, sering. Kebetulan apa enggak? Enggak. Itu namanya cintanya Allah. Allah pengen, akhirnya apa, penasaran kan? Satu ayat dibaca, kok aku banget gitu ya. Akhirnya dibaca ayat-ayat selanjutnya dan ayat-ayat sebelumnya. Itu kaidah dalam Islam ketika kita belajar Al-Quran. Ketika mengutip satu ayat, pahami konteks ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Sehingga kita bisa paham pesan apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita, Bunda, secara utuh. Makanya kalau kita bicara kayak contoh begini. Kita bicara tentang Quran. Contoh, Quran surat ke-49 ayat 10 sampai ayat 13. Yang kemarin di Grand Preanger, saya bahas sedikit. Tentang apa? Tentang hak bersaudara. Berarti sesama muslim saling mencintai, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki sebagai saudara muslim. Mencintainya karena Allah sebagai saudara, bukan yang lainnya. Nih kemarin saya ada cerita lucu nih sama Teteh. Hari Sabtu. Pagi kan ngisi di Grand Preanger, terus sorenya ngisi di Geraha Pos.
Selesai buka puasa, saya langsung ke Jakarta. Masuk hotel Swiss Bell di daerah Jakarta Selatan jam setengah 11 malam ya, sayang ya. Masuk kamar, dikira teh kamar sebelah itu suami istri. Rame bunda, berisik. Kan pesannya kamar yang deluxe ya, kasurnya satu. Nah ternyata ada connecting door-nya. Berarti kan tidak sekedap tembok, karena itu pintu, 2 lapis. Tetap aja kayu. Nah teteh lagi ngebersihin muka, wastafelnya samping pintu. Saya udah curiga. Curiganya bukan pasangan suami istri. Apa? Laki-laki sama laki-laki. Laki-laki sama laki-laki. Teteh akhirnya ngomong begini begitu. Iya. Karena saya sempat masuk ke kamar mandi dan ngedengar suara aneh gitu kan. Nah begitu saya keluar, ternyata apa? Di pintunya ada gantungan. Apa? Privasi. Intinya jangan diganggu ya. Akhirnya pas malam itu begitu berisik, suaranya nggak enak bunda. Apa yang kita lakuin? Nyetel TV yang nyetel TV yang siaran Ka'bah, ya, Saudi Quran. Akhirnya apa? Itu kan murotal ya. Saya kencengin volumenya. Saya nyeletuk aja sama teteh. Ya sugan-sugan weh, sayang. Siapa tahu kerukiah yang di sebelah jadi sadar gitunya. Gitu. Ya, dikencengin sama kita suaranya. Nah, habis itu agak senyap. Ya, mungkin udah lelah, udah capek, langsung ketidur apa gimana, nggak tahu lah ya, gitu kan. Kenapa nggak diketok sama saya? Kenapa nggak didobrak sama saya? Ini ranahnya ranah public service, hotel. Ya, bukan milik saya, bukan privat. Artinya apa? Kalau saya ketok, saya gedor, atau apa, nanti saya yang dibalikin dilaporin. Akhirnya apa ya? Saya sama teteh akhirnya menjaga privasinya kita aja dengan mengeraskan suara tilawah Quran, yang kebetulan malam itu yang tilawahnya Syekh Misyari Rashid Al-Hafasi. Enak suaranya, kori-kori semua yang lain juga enak. Ya dengan harapan itu aja husnuzonnya. Terus kata teteh pas saya pulang habis ngisi kajian pagi, ya yang sebelah udah bangun katanya. Bukan udah bangun, udah nggak ada, soalnya udah dibersihin. Oh udah ya. Itu ujian bunda. Kita nggak pernah minta ya di depan mata kita sendiri. Bahkan saya punya teman-teman yang mereka juga dalam ngejalani kehidupannya cintanya salah. 9 orang. 9 orang. 4 orang Bandung, 5 orang Jakarta. Siapa? Mantan gay. Ketek ya bun. Saya pernah 2018 akhir ngisi di UIN Ciputat. Saya nggak tahu tuh. Sampai sekarang tulisannya UIN Jakarta. Padahal punya Tangerang gitu. Itu 3 orang dulu ternyata hadir di majelis saya bunda. Nge-DM saya sama seperti tadi. Karena tahu laki-laki ya kan. Saya balas. Dia ngucapin makasih ya. Tadi materinya bagus tentang hijrah. Terus dia tanya bagaimana agar bisa istiqomah dan lain sebagainya. Selesai obrolan kalimat paling bawah apa? Bang, sebetulnya saya seorang gay. Dipanggilnya abang. Kaget kan? Terus akhirnya apa? Dia ngomong lagi, abang keberatan nggak kalau saya ajak ketemu sama teman-teman saya? Bu, bunda, ada yang nge-WA bunda, seorang lesbi. Ibu, abi hoyong tepang tiasa gitu. Gimana bun? Saya hampir seminggu bunda istiharoh. Hari ke-6 saya kasih jawaban. Pas kebetulan lagi mau ke Jakarta juga saya ketemu. Ketemunya alhamdulillah bukan di apartemen, bukan di hotel. Ketemu berempat, temannya 3 orang. Mereka bertiga. Di mana? Di salah satu kafe di Jakarta. Singkat cerita apa? Mereka cerita tentang masalah mereka. Kenapa menjadi seorang gay ya? Karena ketidakhadiran orang tua. Katanya orang tua sayang sama anak, tapi banyak yang mengabaikan anak. Betul? Itu cinta yang salah. Cinta yang salah bunda. Dan kita juga sebagai seorang anak, katanya aku cinta sama orang tua. Tapi faktanya yang terjadi apa? Sedikit mendoakan orang tua. Betul? Sok, lebih sering doain anak apa orang tua? Apalagi orang tuanya udah meninggal. Kebanyakan dari kita mendoakan anak daripada orang tua. Ngedoain orang tua itu cuma sehari 5 kali. Itu pun hanya formalitas doang. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shagiran. Amin. Doa ngebut kayak gitu tuh apa esensinya? Kita nggak bisa ngerasain hatinya bunda. Cuman uman amin selesai tutup alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kalau saya berdoa selalu pelan-pelan.
seminimalnya 10 menit. Kenapa? Karena esensi dari doa itu kita berharap kepada Allah, butuh kepada Allah. Punten, saya datang ke rumah Bunda. Bun, pinjam duit dong 1 juta. Lagi ada perlu nih. Kan, hai Ustadz teh cager gitu. Makanya doa kita nggak ada yang diijabah selama ini, walaupun kita duduk di majelis ilmu. Kenapa? Nggak bisa menjaga adab saat berdoa. Itu masalah, Bunda. Itu masalah. Kecuali kalau waktunya sudah mepet. Biasanya apa yang saya lakukan? Doa kafaratul majelis. Tapi sebelumnya dibarengi apa? Bunda semoga selalu sakinah, sehat afiat, dijaga Allah, diberkahi Allah, dan lain sebagainya. Itu doa singkatnya. Setelah itu apa? Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Dengan apa? Mengucapkan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Kenapa dua ini diikuti? Alhamdulillah. Karena kita bersyukur Allah menggerakkan tubuh kita untuk menikmati hidangan hidayah Allah di majelis ilmu. Kedua, kenapa kita beristighfar? Karena takutnya kita datang ke sini membawa dosa. Dengan istighfar itu semoga pulang dari majelis ilmu, dosa itu berguguran. Yang ketiga, mengagungkan Allah yang maha suci. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu mengagungkan Allah, dan kita beristighfar kepada Allah dengan harapan apa? Dengan istighfar di waktu yang singkat dan sebentar ini Allah mau menurunkan rahmatnya dan mengampuni dosa-dosa kita. Itu cinta, Bunda. Cinta itu apa? Menggerakkan diri kita untuk melakukan yang terbaik kepada yang dicintai. Punten, Bunda. Bukankah ketika kita mencintai seseorang, paling senang menyebut-nyebut orang yang dicintai? Betul? Paling senang memuji dengan pujian-pujian yang banyak kepada orang yang dicintai. Betul? Dan sangat nurut sama apa yang diperintahkan sama orang yang dicintai. Betul nggak? Pertanyaan saya, gimana cinta kita sama Allah? Sering nyebut Allah nggak? Sering muji Allah nggak? Sering nurut sama Allah, atau justru malah mengabaikan perintah Allah? Itu cinta, Bunda. Karena cinta yang paling utama hablum minallah. Kalau bicara mahabbah, cinta sama Allah, itu pasti ma'rifatur Rasul. Berkaitan juga dengan Rasulullah SAW. Bunda, saya katakan, kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah sebelum mengenal Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW adalah gambaran kasih sayang manusia kepada manusia yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, Bunda, Nabi ke Taif, terusir, berdarah, ya. Kemudian apalagi? Hampir mau dibunuh, terusir. Jarak dari Nabi Taif keluar itu sekian kilometer Nabi terusirnya. Tapi ketika malaikat Jibril datang dan membawa izin dari Allah, untuk apa? Membalikkan gunung untuk memusnahkan masyarakat Taif saat itu. Apa kata Nabi? Jangan. Kenapa jangan? Karena saya yakin nanti akan lahir dari sulbi-sulbi. Apa sulbi? Tulang ekor, Bunda. Jadi manusia kalau sudah meninggal, yang masih utuh itu tulang ekornya. Dan ternyata di abad ke-20 ini baru muncul penemuan yang dilakukan oleh para ulama, para ilmuwan bahwa kerangka manusia itu bisa hancur, tapi tidak dengan satu organ, yaitu tulang ekor. Nanti di dalam Al-Quran, di salah satu surat dan ayat Allah menyebutkan manusia itu akan dibangkitkan dari sulbi mereka. Tulang ekornya berarti nggak rusak. Nanti akan dibangkitkan dari tulang sulbi itu, dibentuk wujud asli kita. Oleh siapa? Allah. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, jadi semuanya. Ruhnya dikembalikan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri. Ngapain? Mempertanggungjawabkan semua amal kita. Nah, apa yang mau saya sampaikan, Bunda? Begini, Nabi SAW mengatakan nanti lahir dari sulbi-sulbi mereka tentang apa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betul, Bunda. Ketika di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ya, anak-anak kecil dulu yang ikut mengusir Nabi SAW karena dihasut sama orang tuanya bahwa Nabi adalah orang gila, adalah orang-orang yang membela Islam saat itu. Turun ke medan perang dengan kabilah yang besar untuk membantu siapa? Umar bin Khattab. Lihat, Bunda, sifat penyayangnya Nabi SAW, itulah sifat penyayangnya Allah. Bukankah selama ini kita maksiat, tapi Allah masih memberikan nikmat? Betul kan?
Masih ngasih rizki kan? Mau kita mau sholat mau enggak, mau puasanya benar mau enggak, mau tilawah Quran mau enggak, mau sedekah mau enggak, Allah tetap kasih bunda. Kenapa? Karena Allah sayang sama kita. Cuman masalahnya kita yang sering nggak sungguh-sungguh sayang sama Allah. Makanya ketika Allah tahu kita nggak sungguh-sungguh sayang sama Allah, apa yang Allah berikan? Allah kasih ujian lewat orang-orang terdekat. Makanya kan kita suka nanya, ay papa teh nyakitin hati mama, sayang nggak sih sebetulnya sama mama? Harusnya berpikir, bisa jadi ini peringatan dari Allah karena kita pun sayang sama Allahnya seadanya. Itu cara Allah bunda. Pernah terfikir ke situ? Jarang. Karena apa? Karena hanya orang yang bertakwa yang bisa mengevaluasi dan mengintrospeksi diri. Yang kemarin dibahas di Horizon kan tentang itu sedikit banyaknya. Artinya apa? Gini bunda, sebelum kita mengenal Allah, mencintai Allah dengan sepenuh hati, lihat dulu diri kita sendiri. Kenapa lihat diri kita sendiri? Bukan berarti kita menjadi orang yang paling benar. Bukan. Tapi belajar untuk mengevaluasi diri bahwa kita sebagai seorang hamba itu banyak salahnya. Kita, anak kita bikin salah, marah nggak? Marah. Nggak usah susah-susah deh. Pagi-pagi susah disuruh mandi. Suara pelan, tiba-tiba suaranya meninggi. Nggak mandi juga. Habis itu akhirnya apa? Dimarahin anak kitanya. Pertanyaan saya, Allah sejahat itu nggak sama kita? Enggak. Enggak bunda. Bahkan bunda, Allah tuh kan punya 100 rahmat. 99-nya Allah tahan di langit, satunya diturunkan ke bumi. Apa dampak dari satu rahmat yang Allah turunkan ke bumi itu? Satu, manusia satu sama lain saling bersaudara. Suami istri saling mencintai. Hewan-hewan mereka saling apa? Saling ketergantungan satu sama lain. Bahkan ada lebah yang menjadi sebab dari proses terjadinya apa? Pernikahan antara pucuk sari dengan benang sari dengan dengan putik. Akhirnya terjadi pembuahan. Untuk proses apa? Proses pembuahan dari tanaman itu sendiri sehingga nanti menjadi sebuah buah dan lain sebagainya. Itu kasih sayang Allah. Induk singa tidak memakan anaknya. Itu kasih sayang Allah. Pernah ngelihat bunda video-video yang viral di media sosial yang Allah jaga kita dari celaka. Berdiri di satu tempat, geser sedikit, tiba-tiba ada mobil yang nyasar, ternyata nggak nabrak dia. Tadi saya lihat ada video apa? Ada seorang lagi naik motor, ya kan? Itu kenapa kalau kita parkir pinggir jalan, tolong sebelum buka pintu lihat ke belakang dulu. Khawatirnya ada orang yang jalan atau motor di sebelah kiri. Jangan nuntut orang untuk taat aturan bunda. Jangan berharap. Di Indonesia itu agak susah. Baik motor ataupun mobil. Salah satu contoh, bahkan ibu-ibu sekalipun yang lagi bawa mobil, tolong. Ya, saya beberapa kali kejadian, di antaranya ketika berbaris di gerbang tol Paster, ada city car hatchback gitu, motong di depan saya. Saya buka kaca sebelah kiri saya. Ibu, maaf ngantri. Apa jawab dia? Suka-suka saya, sama-sama bayar. Jadi karena saya ya Allah, yowis yang waras ngalah, sok mangga. Kenapa? Saya tahu bunda buru-buru, tapi bukan begitu caranya juga. Ya, kurang baik. Kenapa? Nanti hal seperti itu akan terjadi. Apa? Kita diserobot sama orang. Karena bukankah gini bunda, ketika kita ngasih jalan ke orang lain, pernah kan ketika kita butuh jalan dibukain jalan sama orang? Itu bisa jadi kebaikan yang pernah kita lakukan serupa. Hal jazaul ihsanu ilal ihsan. Itu cintanya Allah bunda. Kasih sayangnya Allah. Nah, tadi pagi saya ngelihat apa? Ada motor sebelah kanan, karena memang di luar negeri. Kemudian apa? Ada mobil parkir sebelah kanan. Buka pintu, orang yang ngejengkang ya dari motornya dan masuk ke dalam kolong mobil tronton bawa minyak. Kayak mobil Pertamina gitu. Dan Masya Allah, begitu mobilnya berhenti, orangnya keluar dari kolong mobil itu. Siapa yang nyelamatin? Allah. Bunda bisa bawa mobil ke sini, bisa bawa motor ke sini, emang karena bunda jago nyetir? Bukan. Makanya subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna dan lain sebagainya. Maha suci Allah.
Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Artinya apa? Saat kita nyetir, Allah yang memberikan pemahaman dan ilmu kepada kita. Sama seperti halnya Allah saat mengajarkan kepada ayahanda kita. Siapa? Nabiullah Adam alaihi salam tentang nama-nama apa yang berada di alam semesta ini. Allah yang ngajarin, Bunda. Allah yang jaga kita. Allah yang ngasih tahu kita. Allah tuh sudah sesayang itu sama kita. Bahkan mohon maaf, setiap hari kita bermaksiat, ya kan? Punten Bunda, yuk kita sama-sama ukur amal soleh kita. Sholat 5 waktu. Kalau ingat qobliyah badiahnya dikerjain, ya kan? Terus tilawah Quran kan nggak sepanjang waktu sampai sore sampai malam. Iya kan? Nah, sisa waktunya ngapain? Banyaknya amal soleh apa amal salah? Allah marah nggak sama kita? Allah nggak marah, Bun. Itu cintanya Allah sama kita. Itu yang disebut mahabbatullah. Cinta Allah. Cinta Allah yang Allah berikan sama kita. Nah, pertanyaan sederhana begini. Pertanyaannya sederhana. Allah sudah sebaik itu sama kita. Terus pertanyaannya, sudah sebaik apa kita beramal kepada Allah? Bunda, kita ngomongin kematian deh sedikit. Agak serem ya. Karena orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang banyak mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Kenapa dikatakan cerdas sama Nabi? Karena dia akan mempersiapkan bekal terbaiknya. Sehingga ketika besok lusa, dia akan selalu siap. Kenapa kita takut mati? Karena nggak siap. Bunda, ini bentar lagi kan Idul Fitri. Mungkin minggu keempat sudah mulai kita berhamburan. Untuk apa? Untuk mudik. Kenapa kita mau mudik? Karena siap finansial, sudah setahun kita nabung, ya kan? Yang kedua, siap apa? Perbekalan, pakaian, dan lain sebagainya kita packing, ya. Itu persiapan namanya. Akhirnya apa? Kapanpun kita mudik, siap. Tinggal nunggu suami kita kalau misalkan masih bekerja, kapan dia liburnya, kapan terakhir dia kerjanya. Bisa jadi hari ini terakhir kerja, sore pulang, setengah hari mungkin dia pulang ke rumah, malamnya kita berangkat mudik. Kenapa bisa langsung ngegas, berangkat? Karena sudah dipersiapkan semuanya sebelumnya. Kenapa kita nggak siap mati? Karena malas mempersiapkan diri. Betul kan? Nah, orang yang banyak mengingat pemutus kenikmatan hidup, namanya kematian, itu pasti fokusnya beramal soleh, Bunda. Berbuat baik. Orang yang fokus beramal soleh itu bukan berarti dia nggak main, bukan berarti dia nggak nongkrong di kafe, bukan. Dia tetap nongkrong di kafe sama besti-bestinya. Ketika kedengaran azan waktu sholat, dia ingatkan besti-bestinya. Cek, sholat lagi yuk. Keren. Jadi, faedah. Ngumpulnya faedah, silaturahminya faedah, ada amal soleh. Kenapa? Karena dia sadar bahwa Allah mencintai dia, dan dia ingin membalas cinta Allah lewat amal soleh. Jadi nggak salah tempat, Bunda. Akhirnya apa? Akhirnya Allah jaga kita untuk tidak salah apa? Mencintai orang lain. Paham maksudnya? Cinta kepada pasangan dan cinta kepada anak, serta cinta kepada orang tua, dan juga cinta kepada teman-teman atau sahabat-sahabat kita. Tapi bukan kepada lawan jenis. Nggak boleh itu, Bunda. Kayak, ya Alhamdulillah, kayak kita ngerasa iri dengan rumah tangga seseorang. Kayak kita ngerasa iri dengan kehidupan seseorang, itu nggak boleh. Karena Nabi berandai-andai itu nggak boleh. Panjang angan. Bunda, Allah tuh cuman pingin begini. Saya tahu, Bunda. Ini ketika saya posting konten-konten tentang rumah tangga, karena memang fokus saya di situ, nggak saya dalam 2 minggu ini, Ramadan ini, itu yang saya dapati apa, Bunda? Banyak istri yang tidak malu membicarakan aib suaminya. Padahal rumah tangga itu kan rizki Allah. Nabi sendiri yang mengatakan bahwa cintanya kepada Khadijah itu rizki dari Allah. Yang kedua, adanya masalah itu untuk menguji kita. Kebanyakan kita tidak siap secara mental menghadapi ujian. Padahal ujian itu, kata Nabi SAW, adalah bentuk cintanya Allah kepada kita. Sama kan, Bunda juga bilang kan ketika nasihati dan ngingatin anak. Mama tuh cerewet karena sayang sama kamu biar kamu nggak salah. Betul? Sama, itu cara Allah biar kita nggak salah ngejalanin hidup, Bunda. Kenapa Allah kasih ujian perasaan? Kenapa Allah berikan ujian hati dalam diri kita? Biar Allah yakin dan percaya sama kita bahwa kita punya hati yang kuat untuk untuk menerima amanah demi amanah besar, amanah besar dari Allah berikutnya. Karena gini, Bunda.
kebanyakan dari kita lalai saat diberikan senang, tapi lemah saat diberikan ujian. Betul kan? Terus kalau kayak gitu fakta yang terjadi, kudu kumaha. Kembali lagi sama Allah. Yang nguatin Allah, ya, yang ngangkat masalahnya juga Allah. Masalahnya kebanyakan kita ketika dekat sama Allah nggak sungguh-sungguh. Nggak sungguh-sungguh, Bunda. Kalau sama Allah aja kita nggak sungguh-sungguh, terus kita mau minta sama siapa? Karena gini konsepnya, hablum minallah, hablum minanas. Apa yang mau saya sampaikan? Buka deh Quran surat ketiga tadi, Ali Imran, ayat 133 sampai 134. Tentang apa? Allah mengawali dengan kalimat wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Kata Allah, bersegera minta ampun kepada Allah. Pertanyaan saya gini, orang yang senang minta ampun, orang yang senang bertobat kepada Allah, itu orang yang senang nyalahin orang atau nyalahin diri sendiri? Berarti senang introspeksi diri. Kenapa Allah perintahkan kita untuk banyak bertobat kepada Allah, Bunda? Jawabannya sederhana. Karena Allah pengen nyediain surga yang luasnya langit dan bumi buat orang yang bertakwa. Saya nggak bahas lagi puasa, ya. Karena sudah banyak yang membahas tentang puasa. Karena Allah sudah menyediakan surga yang luasnya langit dan bumi untuk orang yang bertakwa. Pertanyaannya, siapa orang bertakwa di ayat ini yang Allah ceritakan? Ayat 134-nya. Mereka yang menginfakkan hartanya fissoro iwadoro. Artinya apa? Berbelas kasih dengan lingkungan sosialnya. Nggak bermasalah dengan lingkungan sosialnya. Yang kedua, apa? Mampu menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Apa pelajarannya? Orang yang dalam interaksi sosialnya baik, dengan siapapun tidak menyakiti, berusaha untuk selalu menahan diri agar tidak menzolimi orang lain, adalah ciri orang yang sudah benar dan baik hubungannya dengan Allah. Karena lebih apa? Lebih senang mengintrospeksi diri daripada menyalahkan orang lain. Makanya ada perkataan ulama begini, Bunda. Kalau kalian punya teman, dan teman itu tahu tentang sedikit aibmu, tapi dia tetap mau menemanimu, maka percayalah, dialah sahabatmu. Saudara kita, Bunda. Tapi kalau dia tahu tentang 1-2 aib kita, terus kemudian malah menghujat kita, mencaci maki kita, mohon maaf, dia bukan sahabat kita. Dan bukan levelnya bersahabat dengan mereka. Kenapa? Berarti Allah memisahkan kita dengan circle toksik. Biar kita tidak jadi pencela seperti mereka. Lo bayangin, Bunda. Kita yang katanya berteman, di depan mata kita bikin salah, atau nggak sengaja bikin salah, atau mungkin hanya sebuah fitnah, tiba-tiba kita dihujat, dicaci maki. Bayangin, kalau nanti dia lihat aib orang lain, pasti juga menghujat orang itu dan menceritakannya di depan kita. Bukan sahabat kita. Itu perkataan ulama. Kenapa? Karena antara hablum minallah dan hablum minanas itu harus sejalan, Bunda. Baiknya akhlak kita sama Allah, maka baiknya akhlak kita secara sosial. Teman-teman, para ikhwan, bapak-bapak dan akangnya juga. Kalau kita mau baik dengan orang tua, baik dengan pasangan, baik dengan anak, sederhana rumusnya, perbaiki dulu cinta kita sama Allah. Kenapa saya katakan cinta kepada Allah? Kan cinta butuh ilmu untuk merawat, menjaganya. Biar tidak naik turun, maka butuh ilmu. Untuk apa? Meningkatkan kualitas amal solehnya. Jadi sholatnya bukan sebatas sholat, Ibu. Puasanya bukan sebatas puasa. Ibadahnya berkualitas, tirakatnya panjang, sholatnya diperbanyak, puasanya juga bagus, ngaji Qur'annya juga kita kerjain, menguatkan hati. Hal seperti itu mantul. Jadi kayak kita punya imun badannya. Tapi dalam bentuk imun hati. Jadi ketika suami lagi pika sebelen, apa yang tergores dalam hati kita? Ya Allah, saya nggak mau lagi merasakan sakit hati itu. Dan terima kasih atas penjagaanmu. Karena apa? Nikmat suami adalah rizki yang kau berikan. Segala sikap perilakunya adalah cara engkau untuk mengajarkan saya bersabar. Sabar. Susah, Bunda ya? Kenapa? Karena Bunda selama ini menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan suami lebih dominan pakai perasaan daripada pakai iman. Ayo ngaku, iya itu. Nah, makanya saya bilang kepada para bapak-bapak, hati-hati sama perempuan kalau lagi ngomong. Kenapa? Ngomong sama perempuan itu, dia bukan ngedengarnya pakai kuping, tapi pakai perasaannya.
Kalau nggak hati-hati bahaya. Lah contoh begini deh, ini walaupun nggak semuanya menanyakan hal ini, tapi di luaran banyak yang melakukannya. Apa? Nanya sama suami, papa saya nggak sama mama? Itu pertanyaan horor. Nggak ditanya salah, maaf, dijawab salah, nggak dijawab marah. Itu perempuan. Suaminya kan logis banget ya. Makanya laki-laki juga jangan logis-logis banget sama seorang istri. Maksudnya logis-logis banget gimana? Kita menganggap para suami memberikan nafkah, sudah cukup, selesai tugas sebagai seorang suami. No. Perempuan itu butuh diperhatiin, disayang, dingertiin, didengar ceritanya. Itu fitrah perempuan. Nggak bisa dilogisin. Cara ngelogisinnya gimana kalau saya? Kepada para bapak-bapak, bayangin anak perempuannya bapak diperlakukan sama seperti bapak memperlakukan istrinya bapak. Gimana tuh? Kehel sayang, kata beliau gitu. Jengkel, kesel, kata dia. Kenapa jengkel kesel pak? Ya saya nggak terima. Karena anak saya kan sudah saya besarkan susah payah. Lah kenapa bapak memperlakukan hal yang serupa kepada istri bapak yang merupakan putri kesayangan dari bapaknya dulu? Nah itu baru logis. Ya Ustadz ya itu. Jadi ngelogis itu bukan ke istri, tapi ngelogisin ke diri sendiri. Saya melakukan udah benar belum? Sebagai takaran seorang laki-laki suami kepada istrinya. Kebanyakan laki-laki tidak sampai berpikir ke situ bunda. Kebanyakannya, hanya sebagian kecilnya saja. Ya, akhirnya apa? Dia nggak bisa menyentuh dan meraba hati istrinya. Akhirnya ujung-ujungnya saling menyakiti, saling melukai. Apakah itu cinta? Bukan. Itu butuh ilmu. Karena ilmu itu akan menumbuhkan iman. Baik cinta kita kepada Allah, maka baik juga cinta kita kepada sesama. Masalahnya begini, kebanyakan laki-laki itu mereka sekolah tinggi-tinggi, tapi tetap gede gengsi sama istri. Karena pendidikan dunianya itu tidak membuat dia dekat dengan Allah, bunda. Kan rata-rata orang sekolah tinggi-tinggi buat apa? Kerja, karir doang. Dan orientasinya juga ke situ. Bunda Vivi sebagai dosen akuntansi ya bun ya. Nah, dulu saya belajar di SMA karena anak IPS belajar akuntansi, ngitung yang nggak ada uangnya. Betul kan? Tapi perlu untuk kerja di korporasi akuntansi. Ya kan? Ada akuntansi, ada pajak ya bun ya. Kan itu nanti arahnya ke situ juga ya bun ya. Kenapa? Karena nanti ngitung tentang apa? Keuntungan dan rugi dari perusahaan gitu. Tapi kalau orientasinya bekerja, itu butuh. Nah masalahnya di kampus-kampus, di sekolah-sekolah belajar ilmu agama, cuman 2 SKS ya bun ya. 2 SKS. Sedangkan mata kuliah yang lainnya, duniawi. Akhirnya apa? Kita perempuan diset untuk menjadi seorang wanita yang fokusnya pada pekerjaan. Laki-lakinya juga sama, fokusnya pada karir. Akhirnya apa? Anak yang terbengkalai. Terjadi apa? Nongkrong di kafe, di mall, ya, nongkrong pinggir jalan. Kasus kemarin, lihat yang viral, seorang juru parkir yang digebukin dan kemudian meninggal. Cimaung ya, di Cimaung. Geng motor yang mukulinnya kan, hanya karena miskomunikasi. Sekarang sudah ditangkap tadi malam kalau nggak salah, kemarin malam penangkapannya 10 orang geng motornya. Pertanyaannya gini, jangan julid sama geng motor yang katanya meresahkan. Bukan, yang meresahkan itu kita, orang tua, yang tidak bisa mendidik anak-anaknya sehingga mereka lebih memilih nongkrong di pinggir jalan daripada berlama-lama di dalam rumah. Yang meresahkan itu kita bun, para orang tua. Ketika anaknya ada masalah, apa yang kita lakukan? Menyalahkan mereka kan? Itu bukan cinta, bunda. Bukan cinta. Kenapa ada seorang guru mau mendidik anak-anak yang tingkat SD? Lihat begitu sabarnya, anak muridnya nggak bisa baca, bahkan dia apa? Diberikan waktu lebih untuk belajar ngeja satu demi satu, huruf demi huruf sampai anak ini bisa baca. Itu cintanya seorang guru kepada anak murid. Sama ketika kita mencintai anak-anak kita yang mereka tidak pernah minta lahir dari rahim kita harus sungguh-sungguh bun, ngedidik membesarkan mereka. Kalau sama Allah baik, sama pasangan baik, sama anak baik, sama orang tua pasti baik, nanti yang kelima, sama lingkungan pasti baik. Kenapa yang 4-nya ini bermasalah? Karena yang 1 ini bermasalah. Hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Karena banyak dari kita hanya melepas kewajiban saja. Padahal jelas ya grafiknya, hablum minallah, hablum
Minanas. Quran surat ketiga ayat 133 sampai 134. Itu jelas Bunda. Dikaji sok. Dibuka sama Bunda. Nanti dampaknya banyak dalam hal urusan hablum minanas. Ukhuwahnya terjaga, silaturahminya terpelihara, nggak mencaci maki dan mencela orang lain, enggak. Sederhana, saya mengamati Bunda, karena saya banyak berinteraksi dengan orang yang baik dan orang yang juga bermasalah. Orang yang bermasalah itu gampang, lihat aja dari mulutnya. Kalau di depan kita dia bisa menceritakan tentang keburukan orang lain, disebut siapa orangnya, saya katakan demi Allah, nanti ketika kita punya aib di belakang kita, pasti diceritain. Orang kayak gitu sampah, Bunda. Makanya keluar dari mulutnya juga toksik. Sampah. Dan orang-orang yang seperti itu, kenapa disebut toksik? Karena yang namanya racun itu pasti akan menyebar. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa kita tergantung dari siapa kita berteman. Itu lingkungan sosial luas, Bunda. Makanya mendingan sedikit teman tapi berkualitas daripada banyak teman tapi rusak. Rusak. Lebih bagus lagi memang temannya banyak, ya, tapi semuanya baik. Saya kemarin ngisi di salah satu korporasi besar. Ini hari apa, Bun? Hari Rabu, hari Senin. Hari Senin itu buka puasa di Garuda Food. Itu kan multinasional, sudah TBK, Bunda. Di Jakarta, Bunda. Hadir itu sekitar 980 karyawannya. Bunda, komisarisnya itu Chinese. Tapi akhlaknya bagus. Sikapnya bagus. Seriusan. Saya tahu mereka-mereka ini orang-orang yang sibuk, Bunda. Tapi acara bukber, beliau datang sampai selesai beduk maghrib baru meninggalkan lokasi untuk acara selanjutnya. Siapa saya, Bunda? Saya cuman ustadz jadi-jadian. Masih newbie. Bukan ulama, ubaru. Kalau ulama kan sudah lama, Bunda. Saya ubaru. Budak keneh gitunya, gitu. Tapi beliau, ya, beliau dengan kekayaan yang ratusan miliar mau duduk berjajar, 13 direksinya. Yang kalau nggak salah dari 13 itu 5-nya muslim, 8-nya yang non-muslim. Mau duduk, Bunda. Dan saya ketemu di korporasi-korporasi lain. Yang itu swasta semuanya. Ada di Bandung. Korporasi multinasional. Sama. Direksinya mau duduk. Itu, nah nanti tanggal 20-21 saya ngisi bukber di situ. 2 hari. Kenapa dibagi 2? Kenapa 2 hari berturut-turut? Karena karyawannya 1.900 karyawan. Dibagi 2 hari, Bunda. Berarti sekitar 900-an per satu sesinya. Beliau mau duduk, direktur utamanya ada, kemudian direktur operasionalnya ada, dan beberapa direktur dan manajemen yang lainnya. Kalau di BUMN, kemarin saya ngisi di PLN. PLN wilayah Jawa bagian tengah. Berarti kan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY. Direktur utamanya ada. Dan direktur bagian UPT Bandung non-muslim mau duduk. Hebat, Bun. Hebat. Kenapa saya katakan hebat? Mereka mau tetap duduk menghormati kita yang muslim. Makanya pesan yang saya sampaikan apa kepada teman-teman para karyawan? Karena dulu juga saya pernah bekerja, Bunda. Apa yang saya sampaikan, teman-teman? Beliau-beliau ini, direksi-direksi kita, itu tidak pernah belajar Al-Quran. Saya sampaikan di depan beliau, dan beliau ngangguk-ngangguk semuanya. Betul kan, Pak? Betul, Ustadz. Beliau-beliau tidak pernah belajar Al-Quran, tapi beliau-beliau bisa mengenal Islam dari akhlak perilaku kita sebagai karyawan kepada atasan. Jangan sampai kita pura-pura manis di depan, ternyata di belakang, itu munafik, saya bilang itu kan. Seorang muslim itu punya integritas. Apa integritasnya? Amanah ketika diberikan pekerjaan, ya kan? Disiplin saat dia bekerja, totalitas saat bekerja, ya, dan bisa menjadi teladan saat dia bekerja. Bunda, kenapa saya kalau datang kajian selalu datang lebih awal? Kan saya dianggap guru oleh jamaah, betul? Bayangin kalau saya datang terlambat, mau ngambil ilmunya yang mana? Kalau akhlak saya saja tidak bisa dijaga. Kan gitu? Sederhana sebetulnya, Bun. Walaupun saya tidak merasa menjadi seorang guru, saya menyampaikan hanya sebatas sharing. Hari ini tidak banyak dalil. Kenapa? Saya nggak bisa nulis-nulis qadarullahnya. Kenapa? Takutnya nanti Bunda bingung. Ya, kebanyakan dalil. Tapi apa yang saya sampaikan ini bentuk dari intisari dari dalil-dalil yang banyak.
dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, makanya saya berusaha ketika datang lebih awal. Kenapa? Karena saya pengen beramah tamah dulu dengan pengurusnya, apalagi dengan MTUKI. Sudah terjalin silaturahmi cukup lama, Bunda. Bahkan kayak ke MTKBP di Al-Irsyad, saya sering datang, mulai saya ngisi 9:30, Bunda. Tapi sampai di lokasi jam 8. Ngapain? Cari sarapan dulu ke belakang, ke pasar modernnya dulu. Baru masuk ke masjid jam berapa? Setengah 9. Itu baru ada beberapa jamaah. Tapi saya senang. Kenapa? Panitianya sudah ada, bisa ngobrol, bisa diskusi, dan lain sebagainya. Bayangin kalau saya datang terlambat. Jamaah sudah ngumpul. Panitianya panik. Dan karena saya belum datang sama sekali. Coba begitu datang, jamaah langsung melihat. Oh, iya geningan Ustadzna. Jadi dosa kan? Buat siapa? Buat jamaah. Karena saya memberikan jalan untuk terjadinya dosa itu. Aduh, hapunten. Macet Bandung nak. Kalau nggak mau macet, tong di Bandung. Betul kan? Kita tinggal manajemen waktu loh. Makanya saya sehari itu, Bunda, kajian paling banyak 3. Paling banyak. Gak mau lebih dari itu. Kenapa? Biar efektif dalam menyampaikan dakwah. Itu cinta. Cinta dari seorang pendakwah kepada mad'unya, kepada muridnya, kepada mustami'nya. Itu cinta, Bunda. Sikap seperti itu tuh bagian dari cintanya seorang guru kepada muridnya. Makanya ketika saya berdakwah, saya bukan hanya menyampaikan materi, bukan hanya menyampaikan dalil, bukan hanya menyampaikan ayat, bukan hanya menyampaikan hadis, tapi belajar untuk memahamkan jamaah tentang dalil yang saya sampaikan. Bukan cuma ngebaca, Bunda. Bukan cuma nyampein, tapi belajar untuk memahamkan para jamaah tentang dalil-dalil yang saya sampaikan. Ini loh maksudnya, ini loh tujuannya, ini loh kenapa kita nggak boleh, ini loh kenapa harus kita lakukan, dan lain sebagainya. Karena apa? Al-Quran itu dikatakan kitab suci. Kenapa? Karena rangkaiannya itu ngatur hidup kita dari kecil, bahkan dari sebelum ada sampai kita diwafatkan. Dalam hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, itu cinta, Bunda, namanya. Itu cinta. Jadi jangan menafsirkan cinta itu hanya dengan bobogohan gitu, bukan. Bukan hanya itu. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, itu cinta. Ketika kita sebagai seorang istri bisa sabar kepada suami, itu cinta. Ketika seorang suami mampu memuliakan kita, itu cinta. Ketika kita sebagai orang tua mampu memaafkan kesalahan anak, itu cinta. Dan paling besarnya, ketika kita selalu bermaksiat tapi Allah tidak mengazab kita, itu cinta Allah sama kita. Jangan sampai kita salah dalam meletakkan cinta-cinta kita, Bunda. Karena apa? Karena salahnya juga kita dalam memahami cinta Allah kepada kita. Menganggap ujian Allah sebagai masalah. Enggak, itu cinta Allah. Makanya kalau hubungan kita baik dengan Allah, 3 sifat ini akan muncul dalam diri kita, Bunda. Apa saja? Yang pertama, sifat itu disebut dengan mahabbah. Mahabbah. Yang satu adalah mahabbah. Mahabbah itu perasaan cinta yang mendalam kepada Allah sehingga tidak ingin bermaksiat kepada Allah. Itu mahabbah. Yang kedua sifatnya adalah khauf. Apa khauf? Takut. Takut Allah tuh marah sama kita ketika melakukan sesuatu. Akhirnya apa? Ketika benar cinta kita sama Allah, kita takut Allah marah sama kita kalau seandainya kita menzolimi orang, menyakiti orang, mengkhianati orang, dan lain sebagainya. Pokoknya tinggal tunggu waktu, orang-orang yang zolim itu pasti dibalas sama Allah. Tinggal nunggu waktu, cepat atau lambat, pasti roda itu berputar dan akan mengenai dirinya. Sebagaimana bola bowling yang dilempar secara kuat-kuat atau dilempar berlahan, pasti akan mengenai sasarannya. Pasti akan mengenai, Bunda. Itu khauf. Jadi takut Allah tuh marah, takut Allah tuh kecewa, takut Allah tuh nggak suka sama kita. Dan yang paling penting, puncak dari rasa takut yang muncul, apa? Takut dengan azab dan murkanya Allah. Sehingga dengan siapapun dia bisa berbuat baik. Nah, Bunda, saya ingat nih sekarang. Kemarin, hari Ahad saya kan masih di Jakarta. Ngisi acara Hijrah Fest. Sebelum ngisi acara Hijrah Fest,
Kemarin tuh ada Ustadz Abdul Somad juga. Nah, saya tuh podcast bareng sama Mas Tengku Wisnu. Podcast dadakan. Beliau nanya sama saya, Ustadz, kan dalam Islam itu dikenal dengan istilah ta'aruf. Nggak ada pacaran, kata beliau. Bagaimana Ustadz bisa menumbuhkan cinta antara sepasang suami istri yang menggunakan jalur ta'aruf? Kan prosesnya singkat, kata beliau. Tukeran CV, ya kan? Kemudian nazar, setelah itu ketika sudah betul-betul yakin dengan pilihan, lewat istikharah yang dilakukan, akhirnya apa? Akad. Ya, akad nih nikah. Akhirnya saya jawab, sebetulnya sederhana, saya bilang begitu. Kayaknya belum naik ke channel YouTube The Sungkar. Kata saya bilang begini, belajar untuk satu, mengenali Allah, kedua, kenali pasangan. Kenali pasangan, Bunda. Saya mau tanya, Bunda beneran kenal sama bapak di rumah, suami? Belum. Bunda kalau kenal sama suami, pasti sabar. Pasti sabar. Maksudnya apa? Kita kebanyakan hanya mengenal sifat kulitnya, tapi tidak sampai mengenal sifat dalamnya seperti apa. Bunda, mohon maaf ya, kenapa suami kita menduduki tempat-tempat posisi-posisi seperti sekarang? Dengan gelar-gelar pendidikan yang tinggi, coba deh di tracking ke masa kecilnya, biasanya itu tumbuh dari orang tua yang tidak dekat dengan anak-anaknya. Akhirnya apa? Dia belajar bersungguh-sungguh karena ingin apa? Dapat attention, dapat perhatian dari mereka karena prestasinya. Sederhana. Itu namanya hutang pengasuhan. Dan akhirnya apa? Akhirnya apa? Suami kita tidak dekat dengan anak-anak karena sudah sibuk dengan pekerjaannya, lelah dengan pekerjaannya. Dan akhirnya apa? Pekerjaan kedudukan dia itu mendapatkan verifikasi dan validasi dari orang-orang sekitar. Oh, Masya Allah, Bapak. Terus di mana-mana, oh, Pak Dirut, Pak Kepala. Walaupun agak-agak sikap tawadunya muncul, tapi ada kebanggaan dalam hatinya. Kenapa? Masyarakat sekitarnya notice. Notice. Artinya tahu. Nah, kebanyakan kita, para istri, itu tidak mengenal suami sampai ke masa kecilnya mereka. Dan kebanyakan kita para istri apa? Berbangga dengan prestasi yang dimiliki oleh suami. Terus ketika suaminya melakukan kesalahan, papa kenapa? Kok sama mama begini, giliran sama orang lain baik? Nah, nggak kenal kita. Pokoknya kalau masih menanyakan kenapa terhadap sikap suami, itu nggak kenal. Kenapa? Yang kenal itu nggak akan nanya, kenapa Bunda? Tapi muncul pemakluman. Akhirnya apa? Belajar untuk menjadi penyembuh dari luka itu. Karena kita pun para istri, banyak yang punya rasa trauma juga sebagai seorang anak perempuan dulunya. Punten, Bunda kecil dulu, misalkan ngegambar sesuatu, ditunjukin ke orang tua kita. Ih, kok gambarnya begini, harusnya kan begini, dan lain sebagainya. Trauma. Jadi luka. Betul kan? Itu hal sepele. Tapi itu jadi luka membekas. Anak-anak itu ngerekam, Bunda. Itu nyerap seperti spon. Nanti dilepasinnya emosi itu saat kapan? Saat besar, dewasa. Buktinya apa? Lah Bunda kalau tantrum sama siapa? Anak kan? Nah, itu melepaskan emosinya itu. Selalu melepaskan kepada sosok yang lebih lemah. Nah, kalau kita benar dengan Allah, pasti kenal siapa pasangan kita. Dia adalah amanah dari Allah. Sama, saya belajar mengenali Teteh 14 tahun, Bunda. Sekenal-kenalnya saya sama Teteh dan sekenal-kenalnya Teteh sama saya. Ketika saya lagi capek, kadang suaranya meninggi sedikit. Tapi habis itu istighfar. Apa yang saya lakukan? Saya peluk dan saya minta maaf. Sama Teteh juga begitu. Ya, sekenal-kenalnya beliau sama saya, ketika saya lagi butuh diem, beliau tiba-tiba cerewet bawelnya muncul. Akhirnya apa? Saya minta izin untuk sendiri. Akhirnya apa? Dia minta maaf sama saya karena salah. Itu dampaknya. Akhirnya nggak salah-salahan, Bunda. Tapi sadar diri bahwa saya yang salah. Karena seharusnya saya nggak melakukan itu. Nah, itu yang namanya cinta. Dan itu rumah tangga. Itu khauf. Menjaga kesadaran biar Allah nggak marah dalam berinteraksi secara sosial. Yang ketiga, roja. Sudah hafal ya? Nah, pemaknaannya bagaimana roja itu? Besar harapan kita kepada Allah. Artinya gini, kita nggak mau ngecewain Allah, maka
Kita nggak mau Allah marah sama kita. Maka harapan besarnya apa? Harapan besarnya apa yang menjadi doa kita selama ini diberikan sama Allah. Diijabah sama Allah. Apa yang menjadi hajat-hajat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sederhana, Bunda. Berapa persen dari doa-doa kita yang kita panjatkan selama ini diijabah sama Allah? Semuanya? Enggak semuanya. Karena sifat doa itu ada 3. 1, diberikan secara langsung. Contoh, anak mau ikutan seleksi di universitas. Nah, ini sudah mulai kan? Sudah mulai juga keluar hasilnya. Ada yang langsung diberikan sama Allah, diijabah doanya. Ada yang tidak diluluskan oleh Allah, tapi ikut tes yang lain, lulus. Berarti yang 1 diberikan secara langsung, yang 2 diganti dengan yang lebih baik dan lebih layak untuk kita. Yang ketiga, tidak diberikan sama sekali sama Allah, tapi diganti di akhirat. Contohnya apa? Punten. Paling Allah dan tetap taat kepada suaminya Fir'aun laknatullah alaih. Digantinya apa? Surga. Dan bahkan Asiyah itu bagian dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya begini, Bunda. Bukan berarti istri-istri Nabi yang lain tidak menjadi istrinya Nabi, tetap menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman Allah menambahkan 2 istri berikutnya, yaitu Maryam binti Imran dan Asiyah binti Muzahim. Asiyah punya suami seburuk-buruknya akhlak di muka bumi, kemudian di surga karena sabarnya, karena fokus ibadahnya, tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dan melayani suaminya, maka dibalas dengan surga. Suami kita kan bukan Fir'aun. Nah, menis susah banget buat sabar. Nah, menis susah banget buat ibadah sama Allah. Kenapa kok jadi malas-malasan dalam ibadahnya? Betul kan, Bun? Jadi ngelihat kisah Asiyah itu ketelatenannya, ketekunannya dalam ketaatan. Kenapa? Karena suaminya zolim. Dan bahkan kita sama-sama tahu Asiyah meninggal di tangannya Fir'aun. Lewat algojonya, di depan mata Fir'aun sendiri, Bunda. Sama kan? Kita juga mati rasa. Mati rasa, kadang baal gitu ya, ketika ngelihat sikap suami yang pika sebelen. Apa buktinya? Ditanya sama sama anak kita, Mama kenapa kok ambek-ambekan aja? Iya tuh, bapak kamu nyebelin. Itu mati rasa namanya. Sadar nggak sadar kalimat itu keluar dari mulut kita. Saya minta, Bunda, jangan. Karena 3 hal ini harus ada dalam diri kita. Buah dari cinta kita kepada Allah yang teraktualisasi lewat amal soleh. Jangan sampai kita salah mencintai karena salah dalam prosesnya. Apa maksudnya? Kita menganggap seolah-olah kita sudah mencintai Allah lewat amal-amal yang kita kerjakan. Terus kenapa ada orang-orang yang menyakiti kita? Tolong introspeksi diri. Jangan-jangan amal-amal yang dikerjakan selama ini belum mengundang cinta Allah, tapi baru mengundang perhatian Allah karena amal solehnya belum berkualitas. Pesannya apa? 1 saja, Bunda. Setelah 3 poin yang tadi, itu buahnya. Apa? Perbaiki, tingkatkan amal soleh kita. Bukan hanya sebatas melepas kewajiban, tapi menghadirkan kesadaran bahwa kita seorang hambanya Allah. Allahu a'lam bishawab, Bunda. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullah khairan kasir. Insyaallah, tadi Bunda juga sudah sama-sama mendengar penjelasan sedikit banyak dari Bunda Vivi tentang salah satu program jangka panjang dari MTUKI, itu insya Allah untuk sedekah air. Sedekah air, Bunda. Biasanya satu lubang itu butuh berapa sih, Bun? Dananya? Satu lubang sumur bor itu berapa juta, Bun? 23 juta ya, itu sudah all in ya, Bun ya. Tuh. Satu lubang sumur bor itu, Bunda, itu butuh dana sekitar 23 juta. Dari pengeboran, menyediakan alat, sampai tersalurkan kepada masyarakat. Insya Allah ini bisa menjadi salah satu amal jariah dan amal jama'i. Kenapa amal jariah? Karena satu yang dibor manfaatnya luas. Dan ini bukan diberikan untuk di kota-kota, tapi di daerah-daerah, Bunda. Untuk saudara-saudara kita yang memang kondisinya sedang membutuhkan. Insya Allah saya pun ingin ikut juga berkontribusi bareng-bareng kita. Untuk apa? Menjadi Utsman bin Affannya zaman now. Jazakumullah khairan kasir, Bunda. Semoga Allah rahmati kita dan mengganti rizki-rizki terbaik yang Allah berikan kepada kita semuanya. Itu kalau yang nggak bawa cash, ada QRIS-nya tuh. Bisa langsung
dieksekusikan. Semoga bukan besar kecilnya yang diberikan sama Bunda semuanya, tapi insya Allah keterlibatan kita dalam kegiatan sosial ini, dan insya Allah Allah mencatat pahalanya setara dengan sebaik-baiknya amal yang kita kerjakan. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.